Hai, selamat datang kembali di video kali ini. Perkenalkan kembali dengan saya Elizabeth Ron Afni Simamura dengan NIM D1A020032. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang peralatan klimatologi yang digunakan oleh BMKG. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kita langsung lihat ke slide pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang peralatan klimatologi apa saja yang digunakan oleh BMKG, kita harus mengetahui apa sih itu BMKG. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG, sebelumnya bernama Badan Meteorologi dan Geofisika yang disingkat dengan BMG, yakni adalah sebuah lembaga pemerintahan non-departemen di Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, apa saja sih tugas-tugas dari BMKG? BMKG ini mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Yang berikutnya kita akan membahas tentang alat-alat pengukur yang digunakan oleh BMKG. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis alat pengukur yang digunakan oleh BMKG. Yang pertama adalah pengukur radiasi surya, yang kedua pengukur suhu udara, yang ketiga pengukur tekanan udara, dan yang terakhir adalah pengukur kecepatan serta arah angin. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pengukur radiasi surya. Nah, radiasi surya ini sering juga kita kenal dengan pancaran sinar matahari. Nah, alat pengukur radiasi surya adalah alat yang digunakan dalam mengukur radiasi surya dinamakan dengan Campbell Stokes. Nah, untuk bagaimana bentuknya, di slide telah dilampirkan salah satu contoh dari Campbell Stokes. Campbell Stokes adalah berupa bola kaca yang digunakan untuk menghitung lamanya penyinaran matahari selama satu hari. Bola kaca ini bertujuan mengumpulkan cahaya matahari menjadi satu titik fokus, sehingga nanti mampu memberi bekas kepada pias yang dipasang pada Campbell Stokes. Lamanya penyinaran matahari ditunjukkan oleh bagian pias yang terbakar. Nah, pada slide ini ditampilkan bagaimana itu bentuk dari Campbell Stokes dan apa saja bagian-bagian yang ada di dalamnya sudah ada di dalam slide. Nah, bagian-bagian Campbell Stokes. Bagian Campbell Stokes ini terbagi atas 5. Yang pertama adalah bola kaca pejal. Nah, bola kaca pejal ini berfungsi sebagai alat pengumpul sinar matahari agar memfokuskan pada satu titik di kertas pias sehingga dapat terbakar. Nah, yang kedua adalah plat logam. Plat logam berbentuk mangkuk yang sisi bagian tengahnya bercelah-celah sehingga nanti dapat dijadikan sebagai tempat kartu pencatat. Nah, yang ketiga adalah skrap penyangga. Yang berikutnya adalah bagian pendiri atau disebut dengan tiang, berfungsi sebagai penopang Campbell Stokes. Nah, bagian dasar terbuat dari logam yang dapat di-leaving. Yang terakhir adalah kertas pias. Nah, kertas ini digunakan untuk mencatat hasil perubahan yang terjadi pada skema yang ditunjukkan. Selanjutnya untuk alat pengukur yang kedua adalah alat pengukur pada suhu udara. Nah, alat pengukur pada suhu udara dinamakan dengan sling physicometer. Alat ini digunakan untuk menentukan seberapa besar pergerakan suhu udara. Nah, untuk bagaimana bentuknya kita dapat melihatnya pada bagian slide. Sekarang adalah bagian-bagian sling physicometer. Bagian-bagian dari sling physicometer ini tersusun atas 4 bagian. Yang pertama adalah termometer bola kering. Nah, termometer ini digunakan untuk mengukur suhu permukaan udara. Nah, yang kedua adalah termometer bola basah. Termometer ini digunakan untuk mengukur titik embun dalam udara. Termometer yang ketiga adalah termometer
maksimum. Termometer ini digunakan untuk mengetahui suhu maksimum pada lingkungan dalam selama 1 hari pengamatan. Yang berikutnya adalah termometer minimum. Untuk bagian dari penjelasannya, di slide juga sudah ditampilkan gambar dan juga pembagiannya. Nah, untuk alat pengukur yang ketiga adalah alat pengukur tekanan udara. Nah, alat yang digunakan dalam mengukur tekanan udara dinamakan dengan barometer. Nah, bagaimana bentuknya? Di sini juga sudah ditampilkan bagaimana salah satu contoh dari bentuk barometer. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih macam-macam dari barometer. Nah, barometer yang digunakan oleh BMKG ini terbagi atas dari beberapa jenis. Yang pertama adalah barometer air raksa, yang kedua barometer air, yang ketiga barometer aneroid, dan yang terakhir adalah barometer barograf. Nah, yang pertama adalah barometer air raksa. Nah, jenis barometer ini adalah alat pengukur tekanan suhu udara yang menggunakan air raksa sebagai petunjuk tekanan. Alat ini mempunyai 2 buah tabung atau kolom merkuri yang berisi air raksa. Nah, barometer yang kedua adalah barometer air. Barometer air ini adalah alat pengukur tekanan suhu yang mempunyai bentuk yang sangat unik menyerupai teko air. Alat ini mempunyai 2 buah tabung yang saling berhubung, yaitu tabung besar dan tabung kecil. Pada tabung besarnya mempunyai sebuah tutup yang sangat rapat, sedangkan ujung tabung kecil yang berlubang. Yang ketiga adalah barometer aneroid. Nah, barometer ini adalah alat yang berbentuk analog. Cara membaca alat ini cukup lumayan sulit. Alat ini diciptakan pada tahun 1843. Alat ini terdiri dari wadah yang masih ke dalam bentuk logam. Dan barometer yang terakhir adalah barograf. Nah, barometer barograf ini merupakan sebuah alat yang digunakan oleh ahli atau badan meteorologi. Alat ini juga suatu cara dalam mempelajari sebuah iklim dengan sangat efektif. Sebab alat ini mempunyai sebuah media yang umumnya berupa kertas yang berfungsi sebagai record atau catatan. Nah, dan alat pengukur yang terakhir adalah pengukur kecepatan serta arah angin. Nah, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan serta arah angin ini dinamakan dengan anemometer. Anemometer adalah sebuah alat pengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perkiraan cuaca. Nah, untuk bagaimana bentuknya, di sini juga sudah ditampilkan secara singkat bagaimana bentuk dari anemometer ini. Nah, sekarang apa saja bagian-bagian dari anemometer? Nah, anemometer ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah cup atau wadah, yang kedua adalah counter, dan yang ketiga adalah tiang. Nah, cup ini terdiri dari 3 bagian mangkok sebagai baling-baling yang dibatasi dengan sudut orientasi sebesar 123 derajat. Nah, yang kedua adalah counter. Counter adalah alat yang digunakan untuk mengukur laju angin dengan 3 buah cup sebagai sensor yang dihubungkan oleh lengan ke counter. Nah, yang terakhir adalah tiang. Tiang ini digunakan sebagai alat penopang. Nah, demikian hasil pembahasan dari video kali ini tentang peralatan klimatologi yang digunakan oleh BMKG. Nah, semoga kedepannya video ini berfungsi bagi kita sesama. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.